Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriyanti, NIM 1820104104, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ingin menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan. Materi yang pertama dari kelompok 1 yaitu tentang membangun perbankan syariah di Indonesia dalam perspektif manajemen. Materi yang pertama yaitu pengertian perbankan syariah. Bank itu sendiri badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, bank syariah itu sendiri ialah lembaga keuangan yang berusaha pokoknya memberikan kredit atau jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran. Perbankan syariah itu sendiri ialah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, syariah dan unit usaha syariah, mencangkup kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Adapun prinsip syariah itu sendiri ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lainnya untuk menyimpan dan pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah. Perkembangan perbankan syariah telah memberi pengaruh luas terhadap perbankan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi lembaga-lembaga keuangan Islam. Dalam rangka ekspansi perbankan syariah, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI telah mengganti Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. B. Praktik perbankan di zaman Rasulullah SAW. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang kepada untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta telah melakukan pengiriman uang yang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern yaitu menerima deposit atau simpanan, menyalurkan dana dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang telah terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. C. Sejarah berdirinya bank syariah. Perbankan yang mulanya hanya ada di daratan Eropa, kemudian menyebar ke Asia Barat. Sejalan dengan perkembangan daerah jajahan, maka perbankan pun ikut di bawah ke negara jajahan mereka. Di Indonesia juga tidak terlepas dari penjajahan Belanda yang mendirikan beberapa bank seperti De Japase Bank, De Postparbank, dan lainnya, serta bank milik pribumi Cina, Jepang, dan Eropa seperti Bank Nasional Indonesia, Batavia Bank, dan lainnya. D. Perkembangan bank syariah di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976. Dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan atau LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan dari undang-undang tersebut.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang perbankan, yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI atau Perbankan Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin pembukaan kantong cabang atau KCS oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Perspektif dalam sistem manajemen. Perspektif sistem merupakan salah satu konsep penting bagi ilmu manajemen komputer. Sistem didefinisi sebagai kesatuan elemen-elemen dalam organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing, terintegrasi satu sama lain secara menyentuh dan melalui sebuah proses diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan. Konsep-konsep yang terbentuk dari perspektif sistem dalam manajemen. Perspektif sistem dalam organisasi dan manajemen memberikan pandangan lain bagi kita dalam melihat seluruh organisasi. Salah satu pandangan lain yang bisa diperoleh adalah konsep-konsep sistem terbuka atau open system. Materi yang kedua yaitu lembaga perekonomian syariah perbankan syariah dalam perspektif maqasid syariah. Yang pertama, pengertian perbankan syariah dan maqasid syariah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata syara' yang berarti jalan. Cara dan aturan syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksud sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku praktisnya. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah bisa disebut sebagai Islamic banking atau interest-free banking, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga atau riba. Spekulasi maisir dan ketidakpastian atau ketidakjelasan gohar. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebankan bagi hasil serta imbalan lain sesuai akad-akad yang diperjanjikan. Secara bahasa, maqasid syariah terdiri dua kata yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan syariah secara bahasa adalah jalan menuju sumber air, yaitu tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang datang ke sana tidak memerlukan alat. Dengan demikian, maqasid syariah secara etimologis adalah tujuan penetapan syariah. Maqasid secara syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. Secara bahasa, maqasid syariah adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. B. Perbankan syariah dalam perspektif maqasid syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan, terutama ditunjukkan bagi masyarakat luas agar transaksi keuangan yang dipilih sesuai dengan prinsip syariah. Dalam implementasinya, sistem perbankan berbasis syariah ini telah berekspansi secara luas sebagai negara, termasuk di negara-negara barat.
Tujuan tersebut dapat tercapainya ketika bank syariah berperan melalui beberapa hal. Yang pertama, kontribusi pada kesejahteraan sosial atau social welfare. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam upaya penghapusan kemiskinan atau poverty alleviation. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi secara internal dan eksternal masyarakat. Materi yang ketiga, peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Yang pertama, potensi zakat di Indonesia. Secara yuridis, formal keberadaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan untuk membantu global fakir dan miskin. Untuk mendorong terlaksananya undang-undang ini, pemerintah telah memfasilitasikan melalui Baznas yang bertugas untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan suatu aktivitas yang bertujuan duniawi dan terlebih juga ukhrawi. Distribusi pendapatan yang lebih merata, ekonomi yang stabil, dan alokasi sumber daya yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup rakyat banyak. Semua itu adalah dampak duniawi dari kegiatan zakat. Demikian juga zakat berkaitan dengan pahala, yaitu definisi dimensi kehidupan akhirat. Pengembangan potensi zakat dapat diperlukan untuk pengoptimalan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapat, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif dan mengairahkan kembali perekonomian negara. Peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat juga telah menimbulkan gairah baru dalam menjalankan optimalisasi zakat. Dikeluarkannya undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap pengelolaan zakat merupakan angin segar terhadap pengembangan potensi zakat di masa datang. B. Peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Kebijakan fiskal atau yang sering disebut dengan sebagai politik fiskal atau fiscal policy bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk pengoptimalan peran zakat dalam bentuk perekonomian sebuah negara. Penghimpunan potensi zakat dalam pendistribusian yang bersifat produktif akan mengairahkan kembali perekonomian negara. Faktor penting yang menjadi pendukung utama dalam mewujudkan zakat sebagai pilar ekonomi adalah wujud pengembangan zakat yang amanah, profesional, dan mandiri. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat, peraturan pemerintah terhadap lembaga pengelolaan zakat juga menimbulkan gairah baru dalam menjalankan operasional zakat. Dompet Duafa Republik dan PKPU adalah dua lembaga yang sangat aktif yang dikelola oleh masyarakat. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan peraturan pemerintah terhadap pengelolaan zakat merupakan agina segar terhadap perkembangan potensi zakat di masa datang. Tujuan utama kegiatan zakat dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapat menjadi lebih merata. Dengan zakat menjadi berpindah harta dari mereka yang berlebihan kepada yang kekurangan. Ini disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak diperhatikan sama sekali. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.